Ini adalah cerita tentang pemuda desa ini tak sengaja menolong monyet emas yang kehausan lihat keajaiban besar ini terjadi. Matahari siang menggantung tepat di atas desa Sumberjati, memancarkan panas yang terasa seperti bara api yang jatuh perlahan ke bumi. Tanah-tanah sawah retak seperti kulit tua yang kehausan, dan angin yang berembus hanya membawa debu serta aroma kering dedaunan mati. Di tengah suasana itu, seorang pemuda berjalan tertatih menyusuri pematang sawah dengan seikat kayu bakar di punggungnya. Keringat mengalir deras dari pelipisnya, membasahi kaus lusuh yang sudah memudar warnanya. Pemuda itu bernama Ozzy. Usianya baru menginjak 23 tahun, namun wajahnya terlihat lebih tua dari umurnya. Bukan karena waktu, melainkan karena hidup yang terlalu keras menempanya sejak kecil. Ayahnya meninggal saat Ozzy masih remaja, terseret arus sungai ketika banjir besar melanda desa. Sejak saat itu, Ozzy menjadi tulang punggung keluarga, merawat ibunya yang sering sakit-sakitan dan hanya bisa terbaring lemah di rumah bambu mereka di ujung desa. Rumah Ozzy berdiri paling dekat dengan hutan. Hutan yang oleh warga desa disebut hutan larangan, tempat yang dipenuhi mitos, cerita kutukan, dan makhluk-makhluk yang tak boleh diganggu. Tak ada yang berani masuk terlalu dalam ke sana, kecuali Ozzy. Bukan karena berani, tetapi karena terpaksa. Hutan itu satu-satunya tempat yang masih memberinya kehidupan, kayu bakar, daun obat, dan sesekali buah liar untuk bertahan hidup. Namun, meski bekerja lebih keras dari siapapun, Ozzy tetap menjadi bahan olok-olok warga. Kerja terus tapi tetap miskin, kata beberapa orang sambil tertawa sinis. Anak sial, tinggal dekat hutan terkutuk, ujar yang lain berbisik, cukup keras untuk didengar. Ozzy mendengar semua itu. Ia hanya memilih diam. Baginya, kata-kata tajam tak seberapa dibandingkan perut ibunya yang sering kosong dan sumur rumah mereka yang hampir kering selama berbulan-bulan. Hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Sumur di belakang rumahnya benar-benar mengering. Tak ada setetes air pun tersisa. Ibunya mengeluh kehausan sejak pagi, suaranya lemah dan nyaris tak terdengar. Ozzy mencoba meminjam air ke tetangga, namun hampir semua rumah mengalami hal yang sama. Kemarau panjang membuat desa seperti ditinggalkan Tuhan. Dengan hati berat, Ozzy memutuskan masuk lebih dalam ke hutan. Ia membawa botol kecil berisi sisa air terakhir yang ia simpan. Air itu seharusnya untuk ibunya. Namun, ia berharap bisa menemukan mata air kecil atau genangan tersembunyi di hutan. Langkahnya semakin pelan ketika pepohonan mulai rapat. Cahaya matahari terhalang dedaunan besar, menciptakan bayangan gelap yang terasa dingin meski udara panas. Suara hutan berbeda di tempat ini. Lebih sunyi, namun sekaligus lebih hidup. Ada desir angin, gesekan daun, dan bunyi langkah-langkah kecil yang tak terlihat. Tiba-tiba, Ozzy berhenti. Ia mendengar sesuatu. Bukan suara binatang biasa. Bukan pula angin. Suara itu terdengar seperti rintihan lemah, lirih namun menyayat, seolah berasal dari makhluk yang sedang menahan rasa sakit dan haus luar biasa. Ozzy menoleh ke kanan dan kiri. Jantungnya berdegup kencang. Siapa di sana? Gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Warga desa selalu berkata, siapapun yang mengikuti suara aneh di hutan larangan tak akan kembali sama. Ada yang sakit bertahun-tahun, ada yang hilang tanpa jejak. Tapi langkah kaki Ozzy justru bergerak mengikuti arah suara itu, seolah ada sesuatu yang menariknya. Semakin dalam ia melangkah, semakin jelas suara itu terdengar. Di bawah sebuah pohon tua berakar menjalar, Ozzy akhirnya melihatnya. Seekor monyet berbulu emas pucat tergeletak lemah di tanah. Tubuhnya kurus,
Bulunya kusam tak berkilau seperti emas yang seharusnya. Matanya setengah terbuka, memandang kosong ke arah langit yang nyaris tak terlihat dari balik daun-daun. Bibirnya kering, napasnya tersengal. Ozzy membeku. Monyet emas. Cerita tentang makhluk itu bukan hal asing. Sejak kecil, Ozzy mendengar legenda bahwa monyet emas adalah penjaga hutan, pembawa berkah sekaligus bencana. Siapapun yang menyakitinya akan mendapat kutukan, dan siapapun yang serakah ingin memilikinya akan binasa. Namun yang ada di hadapan Ozzy sekarang bukan makhluk menakutkan. Yang ia lihat hanyalah makhluk hidup yang sedang sekarat karena kehausan. Haus? Ya? Bisik Ozzy lirih, suaranya bergetar. Ia ragu. Botol air di tangannya terasa berat. Air itu sangat sedikit. Jika ia memberikannya pada monyet itu, ibunya mungkin tak akan mendapat minum hari ini. Ozzy menutup mata sesaat. Wajah ibunya terbayang, lemah, namun selalu tersenyum setiap kali Ozzy pulang membawa apapun, sekecil apapun. Kalau ayahmu masih ada, dia pasti bangga sama kamu, begitu kata ibunya sering kali. Dengan napas panjang, Ozzy berlutut. Ia membuka botol kecil itu, lalu perlahan menyentuhkan bibir monyet emas dengan ujung botol. Setetes air jatuh, lalu setetes lagi. Monyet itu bergerak pelan, matanya sedikit terbuka lebih lebar. Tangannya yang kecil dan gemetar menyentuh tangan Ozzy. Saat itulah sesuatu terjadi. Udara di sekitar mereka terasa berubah. Angin berhenti. Suara hutan mendadak sunyi. Cahaya matahari yang menembus celah daun seolah memantul lembut di bulu monyet emas, menciptakan kilau samar yang membuat Ozzy tertegun. Ia tak tahu bahwa pada detik itu, takdirnya telah berubah selamanya. Dan ia sama sekali belum menyadari bahwa pertolongan kecilnya akan membuka pintu menuju keajaiban besar yang belum pernah disaksikan desa itu sebelumnya. Tetesan air terakhir jatuh dari bibir botol ke mulut monyet emas itu. Ozzy menahan napas, seolah takut suara sekecil apapun akan memecah momen yang terasa sakral. Tangannya gemetar saat menahan botol plastik yang kini hampir kosong. Monyet itu menelan air perlahan, seperti makhluk yang telah lama menunggu pertolongan namun hampir kehilangan harapan. Matanya yang semula redup kini sedikit lebih hidup. Ozzy duduk berjongkok di hadapannya, tak berani bergerak. Ia merasakan denyut jantungnya sendiri, keras dan cepat, seiring rasa takut yang bercampur iba. Dalam benaknya, cerita-cerita lama berputar, tentang orang yang celaka karena berurusan dengan makhluk penjaga hutan, tentang kutukan yang turun tanpa peringatan. Namun tak ada yang terjadi. Tak ada petir. Tak ada suara menggelegar. Hanya keheningan hutan yang terasa semakin pekat. Monyet emas itu mengangkat kepalanya perlahan. Tangannya yang kurus menggenggam tanah, lalu menatap lurus ke arah Ozzy. Tatapan itu bukan tatapan binatang biasa. Ada sesuatu di sana, ketenangan, kebijaksanaan, dan rasa terima kasih yang tak terucap. "Kau, jangan mati ya," bisik Ozzy tanpa sadar. Ia tak tahu mengapa kata-kata itu keluar begitu saja. Ia hanya merasa tak ingin makhluk itu mati di hadapannya. Beberapa detik berlalu. Lalu beberapa menit. Angin mulai berembus kembali, membawa suara dedaunan dan burung-burung kecil yang bersembunyi. Monyet emas itu mencoba berdiri, tubuhnya sempat oleng, lalu jatuh kembali ke tanah. Ozzy refleks menahan tubuhnya, menyentuh bulu emas yang terasa hangat dan halus. Saat kulit tangan Ozzy menyentuh bulu monyet itu, getaran aneh menjalar ke dadanya. Bukan sakit, bukan panas, melainkan sensasi seperti aliran air sejuk yang menyusup ke dalam tulang. Ozzy tersentak dan menarik tangannya,
menatap telapak tangannya sendiri dengan napas memburu. Apa? Apa itu tadi? Gumamnya. Monyet emas itu kembali menatapnya, lalu perlahan mengeluarkan suara lirih, hampir seperti gumaman. Bukan suara mengancam, melainkan nada lembut yang terasa menenangkan. Dengan sisa tenaga, monyet itu berdiri. Kakinya masih gemetar, namun kini ia bisa menopang tubuhnya sendiri. Ia melangkah 1 langkah, lalu 2 langkah, menjauh dari Ozzy. Setelah beberapa meter, ia berhenti dan menoleh ke belakang. Tatapannya tertuju pada botol kosong di tangan Ozzy. Kemudian, ia menoleh ke arah dalam hutan. Seolah mengajak, "Apa maksudmu?" Ozzy berdiri pelan, jantungnya kembali berdegup kencang. Ia tahu ia seharusnya pulang. Ibunya menunggu. Tapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa pertemuan ini belum selesai. Bahwa ini bukan sekadar menolong binatang kehausan. Ozzy melangkah mengikuti monyet emas itu. Mereka berjalan melewati pepohonan yang semakin rapat. Cahaya matahari makin redup, digantikan bayangan hijau gelap. Aneh, namun Ozzy tak merasa takut. Setiap langkah justru terasa ringan, seolah hutan itu sendiri membuka jalan. Tak lama kemudian, monyet emas berhenti di sebuah celah sempit di antara 2 batu besar yang tertutup lumut. Dari luar, tempat itu nyaris tak terlihat. Monyet itu menggeser batu kecil dengan tangannya, memperlihatkan celah lebih lebar. Dan di balik celah itu, air. Bukan genangan kotor, melainkan mata air kecil yang jernih, memantulkan cahaya dengan kilau lembut. Airnya mengalir pelan, seolah bernapas. Ozzy ternganga. Ia yakin tempat ini tak pernah ada sebelumnya. Setidaknya, tak pernah ia lihat. Ya Allah, bisiknya. Monyet emas itu mendekat ke mata air, lalu minum dengan lahap namun tetap anggun. Setelah itu, ia menoleh pada Ozzy dan menepuk permukaan air dengan tangannya, memercikan air ke arah botol kosong Ozzy. Ozzy tersadar. Ia segera berlutut dan mengisi botolnya. Air itu terasa dingin dan segar, bahkan hanya dengan menyentuhnya. Hatinya berdebar, bukan hanya karena menemukan air, tetapi karena firasat bahwa air ini berbeda. Saat botol penuh, monyet emas itu mundur beberapa langkah. Tubuhnya kini tampak lebih kuat. Bulu emasnya perlahan kembali berkilau, memantulkan cahaya lembut seperti senja. Tanpa peringatan, monyet itu melompat ke cabang pohon, lalu ke cabang lain dengan lincah. Sebelum menghilang, ia berhenti sejenak dan menatap Ozzy untuk terakhir kalinya. Tatapan itu seolah berkata, "Ingat ini." Lalu ia menghilang di balik dedaunan. Ozzy berdiri terpaku cukup lama. Hutan kembali terdengar biasa. Tak ada cahaya aneh, tak ada suara misterius. Seakan semua yang terjadi hanyalah mimpi. Namun botol air di tangannya terasa nyata. Dengan langkah cepat, Ozzy bergegas pulang. Langit mulai berubah jingga ketika ia tiba di rumah. Ibunya terbaring lemah di dipan bambu, napasnya tersengal. "Ozzy, air," bisiknya pelan. Tanpa berkata apa-apa, Ozzy segera menuangkan air dari botol ke gelas dan menyuapkannya perlahan ke bibir ibunya. Baru 1 teguk, ibunya terdiam. Wajahnya yang pucat tampak berubah. Kerutan di dahinya mengendur, napasnya menjadi lebih teratur. Airnya segar sekali, katanya lirih, matanya sedikit berbinar. "Dari mana kamu dapat ini, Zi?" Ozzy terdiam. Ia sendiri tak tahu bagaimana menjelaskannya. Malam itu, sesuatu yang tak biasa terjadi.
Ibunya tertidur nyenyak, tanpa mengeluh sakit seperti biasanya. Ozzy duduk di depan rumah, menatap hutan yang kini gelap dan sunyi. Angin malam berembus sejuk, membawa aroma tanah basah, aroma yang sudah lama tak ia hirup. Jauh di dalam hutan, sepasang mata berkilau emas mengamati rumah kecil itu. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, penjaga hutan telah menemukan manusia yang layak dipercaya. Pagi datang lebih cepat dari biasanya bagi Ozzy. Ia terbangun sebelum ayam jantan berkokok, bukan karena suara, melainkan karena perasaan aneh yang menyelimuti dadanya, perasaan ringan, seolah beban yang selama ini menekan hidupnya sedikit terangkat. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah dinding bambu, memantul lembut di lantai tanah rumahnya. Ozzy duduk perlahan dan menoleh ke arah dipan tempat ibunya biasa terbaring. Ibunya duduk bersandar, terjaga, dan, yang membuat Ozzy terpaku, sedang tersenyum. "Ozzy," sapa ibunya dengan suara yang lebih kuat dari biasanya. "Ibu lapar." Kalimat sederhana itu membuat mata Ozzy berkaca-kaca. Sudah lama sekali ibunya tak mengucapkan kata lapar. Biasanya, ia hanya memaksakan diri minum air atau bubur encer, itu pun sering tak habis. "Bu, ibu nggak pusing?" tanya Ozzy terbata. Ibunya menggeleng pelan. Aneh. Badan ibu terasa ringan. Tidur ibu nyenyak sekali semalam. Ozzy teringat air dari mata air tersembunyi itu. Dadanya bergetar. Ia segera bangkit dan menyiapkan nasi sisa semalam. Ibunya menyantapnya perlahan, namun habis, tanpa mengeluh mual atau sakit. Ozzy hanya duduk memperhatikan, takut keajaiban itu lenyap jika ia banyak bertanya. Saat Ozzy keluar rumah, matanya langsung tertuju pada sumur tua di belakang rumah. Selama berbulan-bulan, sumur itu hanya lubang kering berdebu. Tanpa sadar, kakinya melangkah mendekat. Ia menengok ke dalam. Ozzy terdiam. Air. Bukan sekadar basah, tetapi air jernih yang menggenang cukup dalam, memantulkan wajahnya yang tampak terkejut dan tak percaya. Ozzy menurunkan ember dengan tangan gemetar. Ember itu terisi penuh, berat, dan nyata. Ini nggak mungkin, gumamnya. Ia menimba sekali lagi. Air tetap ada. Sumur yang mati kini hidup. Kabar itu cepat menyebar, seperti angin yang membawa bisik-bisik dari rumah ke rumah. Beberapa tetangga datang dengan wajah heran, membawa ember dan jeriken. "Sumurmu keluar air?" tanya seorang pria setengah baya tak percaya. Ozzy mengangguk pelan. Ia tak tahu harus berkata apa. Para tetangga saling pandang, lalu mencoba menimba sendiri. Air itu tetap mengalir, meski sumur-sumur lain di desa masih kering. "Ini pasti kebetulan," ujar seseorang, meski nadanya ragu. Namun tak semua orang melihatnya sebagai berkah. Ada mata-mata yang menatap penuh curiga. Ada bisik-bisik yang mulai terdengar. Ozzy kan tinggal dekat hutan larangan. Jangan-jangan dia pakai ilmu aneh. Atau dia bikin perjanjian sama makhluk hutan. Ozzy mendengar semua itu saat ia berjalan menuju pasar desa untuk menjual kayu bakar. Langkahnya terasa berat. Keajaiban yang ia alami justru mulai menimbulkan jarak antara dirinya dan warga. Di pasar, kejadian lain terjadi. Seorang pedagang tua pingsan karena dehidrasi. Orang-orang panik, namun tak tahu harus berbuat apa. Tanpa berpikir panjang, Ozzy membuka botol airnya, air dari mata air tersembunyi, dan menyuapkannya perlahan ke bibir si pedagang. Beberapa menit kemudian, pedagang itu membuka mata. "Astagfirullah," katanya lemah, lalu duduk perlahan.
Air apa ini? Rasanya seperti hidup. Orang-orang terdiam. Tatapan mulai berubah. Bukan hanya heran, tetapi juga takut dan menginginkan. Sore hari, Ozzy kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia menemukan ibunya sedang menyiram tanaman kecil di depan rumah, tanaman yang sudah lama mati. "Ozzy, lihat," kata ibunya tersenyum. Daun-daun kecil itu tampak hijau segar. Bahkan beberapa tunas baru mulai muncul. Tanah di sekitarnya lembab, padahal Ozzy yakin ibunya hanya menyiram sedikit air. Malam turun. Ozzy duduk sendirian di depan rumah, menatap hutan yang kini tampak berbeda. Tidak lagi hanya gelap dan menakutkan, tetapi seperti makhluk hidup yang mengawasi dengan tenang. Angin berdesir pelan. Lalu ia melihatnya. Di tepi hutan, di antara bayangan pohon, seberkas cahaya emas muncul sesaat. Ozzy berdiri, jantungnya berdegup kencang. Dari balik semak, monyet emas itu muncul perlahan. Bulunya kini berkilau terang, tubuhnya tegap, matanya tajam namun lembut. "Kau kembali," bisik Ozzy. Monyet emas itu mendekat, lalu duduk di atas batu besar. Ia menatap sumur, tanaman, lalu menatap Ozzy. Tatapan itu berbeda, lebih serius, seolah membawa pesan. Tiba-tiba, bayangan lain muncul di kejauhan. Manusia. Beberapa sosok berdiri tak jauh dari rumah Ozzy, mengintip dari balik pohon dan pagar. Mata mereka tertuju pada sumur dan monyet emas. Nafas Ozzy tercekat. Monyet emas menggeram pelan, bukan marah, melainkan peringatan. Untuk pertama kalinya, Ozzy merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Ia menyadari satu hal, keajaiban telah dimulai, dan bersama itu, bahaya pun ikut bangun. Jauh di dalam hutan, angin berputar membawa daun-daun kering, seolah alam sendiri sedang bersiap menghadapi sesuatu yang besar. Dan Ozzy, pemuda desa yang dulu tak diperhitungkan, kini berdiri di tengah pusaran takdir yang tak bisa ia hindari lagi. Pagi itu, desa Sumberjati terasa berbeda. Udara masih sama panasnya, tanah masih sama keringnya di sebagian besar wilayah desa, namun suasana batin manusia-manusianya berubah. Ada kegelisahan yang tak terucap, tumbuh dari bisik-bisik malam sebelumnya, dari kilau emas yang sempat terlihat sebagian orang di tepi hutan dekat rumah Ozzy. Ozzy bangun dengan perasaan tak enak. Sejak fajar, ia mendengar langkah kaki lalu lalang di depan rumahnya. Suara ember beradu, bisikan tertahan, dan tatapan-tatapan yang tak lagi ramah. Ia keluar rumah dan mendapati beberapa warga berdiri di sekitar sumurnya. "Airnya masih keluar," kata seorang lelaki sambil menimba. Ember terangkat penuh. Yang lain mengangguk, matanya berbinar, bukan karena syukur, melainkan hasrat. Ozzy menahan napas. "Tolong, jangan diambil terlalu banyak. Ini sumur kecil," katanya pelan. Beberapa orang menoleh, sebagian pura-pura tak dengar. "Kalau airnya berkah, ya buat semua orang," sahut seseorang ketus. Tak lama kemudian, kepala desa, Pak Wirya, datang bersama 2 orang kepercayaannya. Wajahnya tenang, namun matanya tajam, menilai. Ia dikenal licik dan pandai berbicara, selalu berlindung di balik kata kepentingan bersama. "Ozzy," katanya ramah palsu, "kami dengar sumur di rumahmu hidup kembali. Ini kabar baik untuk desa." Ozzy menunduk hormat. "Saya juga kaget, Pak." Pak Wirya tersenyum tipis. "Kalau begitu, air ini sebaiknya dikelola desa. Biar adil." Kata "dikelola" terdengar seperti perintah.
Ozzy mengangkat wajahnya. Tapi, Pak, saya nggak tahu apa-apa soal ini. Air ini juga cuma cukup buat rumah saya. Suasana berubah tegang. Jangan egois, salah satu orang kepercayaan Pak Wirya. Air itu muncul karena tanah desa, bukan karena kamu. Beberapa warga mengangguk setuju. Yang lain diam, ragu. Ozzy merasakan dadanya sesak. Ia ingin berkata jujur, ingin menceritakan tentang mata air di hutan dan monyet emas. Namun tatapan-tatapan itu membuatnya yakin, kebenaran justru akan membahayakan. Aku cuma ingin ibu bisa minum, kata Ozzy akhirnya, suaranya gemetar. Pak Wirya menepuk bahunya. Tentu. Tapi ingat, jangan main-main dengan hal-hal yang berhubungan dengan hutan larangan. Desa ini punya aturan. Sejak hari itu, rumah Ozzy tak pernah sepi. Orang-orang datang meminta air, sebagian memohon, sebagian memaksa. Ozzy tak tega menolak, tapi ia mulai merasa ada yang salah. Air sumur tetap ada, namun setiap kali diambil dengan niat serakah, airnya terasa keruh dan cepat berkurang. Sore hari, monyet emas kembali muncul. Ia berdiri di tepi hutan, menatap kerumunan manusia di rumah Ozzy. Tatapannya tajam. Ozzy mendekat perlahan. Aku nggak tahu harus bagaimana, bisik Ozzy lirih. Mereka butuh air, tapi aku takut. Monyet emas mengangkat tangannya, menempelkan telapak kecilnya ke dada Ozzy. Seketika, Ozzy melihat kilasan bayangan, hutan gundul, mata air mengering, manusia bertengkar memperebutkan air. Ozzy tersentak, napasnya tercekat. Ini peringatan, gumamnya. Monyet emas mengangguk pelan. Malamnya, musibah kecil terjadi. Seorang warga yang diam-diam mencoba menggali tanah di dekat sumur untuk memperbesar aliran air justru terperosok. Untung nyawanya selamat, namun kakinya patah. Warga mulai ketakutan. Itu kutukan, bisik seseorang. Pak Wirya justru melihatnya sebagai tantangan. Diam-diam, ia mengumpulkan beberapa orang. Kita harus tahu sumber air itu, katanya rendah. Kalau perlu, kita masuk hutan. Kabar rencana itu sampai ke telinga Ozzy. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ibunya menggenggam tangannya. Zi, kalau sesuatu ini membawa masalah, lebih baik kamu menjauh, kata ibunya lirih. Ozzy menatap wajah ibunya. Kalau aku pergi, desa ini gimana, Bu? Ibunya terdiam. Air mata mengalir perlahan. Menjelang subuh, Ozzy kembali ke hutan menemui monyet emas. Hutan terasa gelisah. Angin berputar tak menentu. Apa yang harus kulakukan? Tanya Ozzy dengan suara bergetar. Monyet emas berdiri tegak, bulunya berkilau lebih terang dari sebelumnya. Dari balik pepohonan, suara gemuruh pelan terdengar, seolah bumi berbisik. Untuk pertama kalinya, Ozzy menyadari bahwa ia bukan sekadar penolong. Ia adalah penjaga, meski belum siap. Dan jauh di balik pepohonan, manusia-manusia dengan niat tak suci mulai melangkah mendekat. Kabut tipis menyelimuti hutan larangan saat Ozzy melangkah masuk sebelum matahari terbit. Udara terasa lembab dan dingin, berbeda dengan panas kering di desa. Setiap langkahnya diiringi bunyi dedaunan basah yang terinjak, seolah hutan sedang menyadari kehadirannya. Ia datang dengan hati yang berat. Ancaman kepala desa, bisik-bisik warga, dan ketakutan ibunya bercampur menjadi satu. Ozzy sadar, cepat atau lambat, manusia akan memaksa masuk ke hutan. Dan saat itu terjadi, sesuatu yang lebih besar dari sekadar konflik desa akan terbangun.
dari balik pepohonan, monyet emas muncul. Bulu keemasannya berkilau lembut di balik kabut, matanya tajam namun penuh ketenangan. Ia berdiri di atas akar pohon besar, lalu memberi isyarat agar Ozzy mengikutinya lebih dalam. Kali ini, Ozzy tak ragu. Mereka berjalan menuruni jalur sempit yang tak pernah dilalui manusia. Semakin jauh, hutan terasa semakin hidup, akar-akar menjalar seperti urat nadi, suara air mengalir samar terdengar di kejauhan. Akhirnya, mereka tiba di sebuah lembah tersembunyi. Di tengahnya, mengalir mata air besar yang memancar dari batu hitam berukir simbol-simbol kuno. Airnya jernih kebiruan, memancarkan cahaya lembut seolah bercahaya dari dalam bumi. Pepohonan di sekelilingnya tumbuh subur, hijau pekat, bertolak belakang dengan kemarau di luar hutan. Ozzy tertegun. Ini sumbernya, bisiknya. Saat Ozzy melangkah mendekat, kepalanya mendadak berdenyut. Penglihatannya berputar, dan sebelum sempat berteriak, dunia di sekitarnya berubah. Ia melihat masa lalu. Hutan yang dulu jauh lebih luas. Leluhur desa berdiri mengelilingi mata air ini, bersumpah menjaga keseimbangan. Di antara mereka, berdiri seorang pemuda, wajahnya mirip Ozzy. Di sampingnya, seekor monyet emas berdiri tegak, matanya bersinar. Suara menggema di benak Ozzy. Air ini adalah kehidupan. Dijaga oleh alam, bukan untuk dikuasai manusia. Penglihatan itu berubah. Keserakahan mulai muncul. Pohon ditebang, air diperebutkan. Perjanjian dilanggar. Mata air menyusut, dan penjaga hutan menghilang dari pandangan manusia. Ozzy terhuyung dan jatuh berlutut. Aku keturunan mereka, suaranya bergetar. Monyet emas mendekat, lalu menempelkan dahinya ke dahi Ozzy. Seketika, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Bukan keturunan darah, keturunan niat. Air mata Ozzy mengalir tanpa ia sadari. Ia teringat pilihannya kemarin, air terakhir yang ia berikan tanpa berpikir untung rugi. Ternyata, itulah yang membuka pintu ini. Namun sebelum ketenangan itu utuh, suara lain memecah hutan. Langkah kaki manusia. Ozzy menoleh. Dari kejauhan, beberapa sosok terlihat menyusuri hutan dengan membawa parang dan tali. Orang-orang suruhan Pak Wirya. Monyet emas menggeram pelan. Tanah di sekitar mata air bergetar halus. Air beriak seolah resah. Apa yang harus kulakukan? Tanya Ozzy panik. Jawaban datang bukan dalam kata, melainkan rasa. Ozzy berdiri, mengangkat tangannya tanpa sadar. Angin berhembus kencang, dedaunan berputar membentuk dinding alami. Jalur yang dilewati para penyusup mendadak tertutup semak dan akar menjalar. Para pria itu berteriak panik. Arah pulang, kemana? Teriak salah satu. Hutan berputar. Mereka tersesat, berputar-putar di tempat yang sama. Ozzy gemetar. Aku melakukan ini. Monyet emas menatapnya tajam, bukan marah, tetapi mengingatkan. Kekuatan ini bukan untuk melukai, hanya untuk menjaga. Tak lama kemudian, para penyusup keluar dari hutan dengan wajah pucat dan luka ringan. Ketakutan mulai menyebar di desa. Namun Pak Wirya tidak gentar. Justru sebaliknya, ambisinya mengeras. Kalau hutan dijaga makhluk, berarti ada harta besar di sana, katanya pada malam hari. Kita ambil dengan cara apapun. Sementara itu, Ozzy pulang dengan tubuh lelah dan jiwa terguncang. Ibunya menunggunya di depan rumah. Kamu ke hutan lagi, ya?
Tanya ibunya lirih. Ozzy mengangguk. Bu, kalau aku harus memilih antara desa dan hutan, aku harus bagaimana? Ibunya menggenggam tangan Ozzy erat. Pilih yang benar, bukan yang mudah. Malam itu, monyet emas muncul sekali lagi, berdiri di depan rumah Ozzy. Bulunya berkilau terang, lebih terang dari sebelumnya. Dalam diam, Ozzy mengerti. Ia tak lagi sekadar pemuda desa miskin. Ia telah mengucapkan janji tanpa kata, menjaga keseimbangan, meski harus berdiri sendirian melawan keserakahan manusia. Dan jauh di kejauhan, suara pohon-pohon bergerak pelan, seolah hutan sedang bersiap menghadapi ujian terbesar. Desa Sumberjati terbangun oleh kegelisahan. Sejak orang-orang suruhan Pak Wirya tersesat dan pulang dengan wajah pucat dari hutan, cerita tentang amukan hutan menyebar lebih cepat dari api di musim kemarau. Sebagian warga mulai takut, sebagian lagi justru semakin penasaran. Dan di tengah semua itu, Pak Wirya memilih jalan yang paling berbahaya. Pagi buta, ia mengumpulkan orang-orangnya di balai desa. Suaranya rendah namun tegas, penuh ambisi yang tak lagi disembunyikan. Hutan itu menyimpan sumber air yang bisa membuat desa kaya, katanya. Bukan cuma cukup minum, tapi bisa kita jual ke desa lain. Kita bangun pipa, kita kuasai. Kalau penjaganya melawan, tanya seseorang ragu. Pak Wirya tersenyum miring. Tak ada yang tak bisa ditaklukkan. Sementara itu, Ozzy merasakan firasat buruk sejak subuh. Dadanya terasa sesak, seolah ada tali tak terlihat yang menariknya kembali ke hutan. Monyet emas belum muncul, namun hutan terasa gelisah. Burung-burung beterbangan rendah, angin berembus tak menentu. Ketakutannya menjadi nyata saat ia pulang ke rumah dan mendapati ibunya tidak ada. Pintu terbuka, dipan kosong, dan sebuah pesan kasar tergeletak di meja kayu. Kalau ingin ibumu selamat, tunjukkan sumber air itu. Tangan Ozzy gemetar. Dunia seakan runtuh seketika. Amarah, ketakutan, dan rasa bersalah bercampur menjadi satu. Ia tahu siapa pelakunya. Pak Wirya. Tanpa berpikir panjang, Ozzy berlari ke hutan. Langkahnya cepat, napasnya tersengal. Monyet emas muncul di hadapannya, seolah telah menunggu. Mereka membawa ibu, suara Ozzy pecah. Aku harus menolongnya. Monyet emas menatapnya dalam-dalam. Kilasan bayangan kembali muncul di benak Ozzy, jalan berdarah, air mengering, dan desa terbakar oleh konflik. Aku tahu risikonya, kata Ozzy tegas, air matanya mengalir. Tapi aku tidak bisa membiarkannya. Monyet emas mengeluarkan suara lirih, bukan larangan, melainkan kesedihan. Lalu ia mengangguk pelan. Hutan membuka jalan. Ozzy keluar dari hutan menuju balai desa. Orang-orang berkumpul, sebagian dengan wajah bersalah, sebagian dengan tatapan serakah. Di tengah balai, ibunya duduk terikat, namun masih sadar. Saat melihat Ozzy, matanya berkaca-kaca. "Zi, jangan turuti mereka," katanya lirih. Pak Wirya berdiri, puas. Pilihannya sederhana. Tunjukkan jalannya, atau ibumu. Cukup, teriak Ozzy. Ia berdiri tegak, meski kakinya gemetar. Aku akan tunjukkan. Tapi lepaskan ibu. Pak Wirya tertawa kecil. Setelah kita sampai, rombongan bergerak menuju hutan. Parang, tali, dan karung dibawa. Ozzy berjalan di depan, kepalanya tertunduk. Di setiap langkah, ia merasakan hutan menahan napas.
Monyet emas mengikuti dari kejauhan. Saat mereka tiba di lembah mata air, udara mendadak dingin. Air memantulkan cahaya redup, seolah bersiap menyembunyikan diri. Pak Wirya mendekat, matanya berbinar. "Luar biasa," bisiknya. "Semua ini bisa jadi milik kita." Saat itulah Ozzy berhenti. "Ini tempat suci," katanya lantang. "Jangan sentuh." Pak Wirya mendorongnya. "Minggir." Begitu kaki Pak Wirya menyentuh batu ukiran, tanah bergetar. Air mata air beriak keras, angin berputar. Monyet emas melompat ke tengah lembah, bulunya menyala emas terang. Orang-orang berteriak panik. "Makhluk itu!" teriak seseorang. Hutan bergerak. Akar-akar menjalar, menahan kaki para perusak. Angin menghempas, membuat mereka jatuh. Namun Ozzy berdiri di tengah kekacauan, berteriak sekuat tenaga. "Berhenti! Jangan sakiti mereka!" Gemuruh mereda. Hutan berhenti. Pak Wirya terjatuh, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, ketakutan mengalahkan keserakahannya. Monyet emas menatap Ozzy. Tatapan itu bertanya, "Sampai di sini saja, atau lebih jauh?" Ozzy menutup mata. "Lepaskan mereka. Tapi biarkan mereka melihat akibatnya." Akar-akar perlahan melepaskan cengkeramannya. Orang-orang tersungkur, luka ringan namun trauma mendalam. Ibunya dilepaskan. Ozzy memeluknya erat, menangis tanpa suara. Pak Wirya berdiri terpincang, menatap Ozzy dengan kebencian bercampur takut. "Ini belum selesai," katanya pelan. Malam itu, desa sunyi. Tak ada yang berani mendekati hutan. Namun Ozzy tahu, konflik ini belum berakhir. Keserakahan telah terluka, tapi belum mati. Dan di balik kegelapan hutan, monyet emas berdiri tegak, sadar bahwa ujian terbesar Ozzy masih menanti, ujian yang mungkin akan meminta pengorbanan paling menyakitkan. Hujan turun tanpa aba-aba malam itu. Bukan hujan deras yang membersihkan, melainkan hujan rintik dingin yang membuat desa terasa muram. Rumah-rumah tertutup rapat, lampu-lampu dipadamkan lebih awal, seolah setiap orang ingin bersembunyi dari rasa bersalah dan ketakutan mereka sendiri. Ozzy duduk di beranda rumah, menatap hujan yang jatuh ke tanah kering. Ibunya tertidur di dalam, kelelahan setelah kejadian di hutan. Meski selamat, tubuh dan batinnya terguncang. Ozzy memeluk lututnya, pikirannya penuh pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Ia telah menyelamatkan mereka. Ia telah menahan amukan hutan. Namun mengapa dadanya justru terasa semakin sesak? Dari kejauhan, langkah kaki terdengar. Bukan satu atau dua, banyak. Ozzy berdiri perlahan. Dari balik tirai hujan, puluhan warga muncul membawa obor, parang, dan bambu runcing. Wajah-wajah yang ia kenal sejak kecil kini menatapnya dengan tatapan asing, takut, benci, dan terhasut. Di depan mereka berdiri Pak Wirya. Wajahnya masih menyimpan bekas luka, namun senyumnya kembali muncul, dingin dan licik. "Ozzy," katanya lantang, "demi keselamatan desa, kami harus mengambil keputusan." Jantung Ozzy berdegup keras. "Keputusan apa?" "Sejak kamu dekat dengan hutan," lanjut Pak Wirya, "bencana mulai datang. Orang tersesat, tanah bergerak, hujan aneh turun. Ini bukan kebetulan." Beberapa warga mengangguk, saling menguatkan kebohongan itu. "Kau pembawa petaka," teriak seseorang. "Kau sekutu makhluk hutan." Ozzy melangkah maju. "Aku cuma ingin air untuk ibu-ibu dan anak-anak kalian."
Aku menahan hutan agar tidak melukai siapapun. Justru itu masalahnya, bentak Pak Wirya. Selama kau ada, makhluk itu akan terus menuntut. Ozzy menoleh ke arah hutan. Gelap. Sunyi. Monyet emas tak terlihat. Hatinya bergetar. Kami sepakat, kata Pak Wirya, suaranya pura-pura berat. Kau harus pergi dari desa ini. Malam ini juga. Suara gemuruh kecil terdengar, entah dari langit atau dari dada Ozzy sendiri. Ibunya keluar tertatih. Tidak, teriaknya. Anakku tidak salah. 2 orang menahannya. Ibu. Ozzy berteriak panik. Pak Wirya mendekat. Tenang. Ibumu akan kami rawat. Asal kamu pergi dan jangan kembali. Hujan makin deras. Ozzy menatap wajah-wajah di hadapannya. Wajah yang dulu meminjam nasi darinya, wajah yang dulu ia bantu saat panen gagal. Kini semua memalingkan muka. Perlahan, Ozzy menunduk. Baik, katanya lirih. Aku pergi. Ibunya menangis histeris. Ozzy memeluknya erat untuk terakhir kalinya. Ibu harus kuat, bisiknya. Apapun yang terjadi, jangan salahkan siapapun. Tanpa membawa apa-apa selain pakaian di badan, Ozzy melangkah menuju hutan. Tak ada yang menghentikan. Tak ada yang meminta maaf. Hanya hujan dan malam yang menyertainya. Di dalam hutan, Ozzy berjalan tanpa arah. Tanah licin membuatnya terjatuh berkali-kali. Luka di tangan dan kakinya tak terasa, yang terasa hanya kehampaan. Aku gagal, gumamnya. Aku gagal melindungi semuanya. Ia terhuyung hingga tiba di lembah mata air. Namun kali ini, air itu menyusut drastis. Alirannya melemah, cahayanya redup. Ozzy berlutut. Air matanya jatuh bercampur air mata air. Kalau aku salah, ambil saja semuanya dariku, ucapnya putus asa. Angin berhenti. Dari balik kabut, monyet emas muncul. Namun kali ini, bulunya kusam. Matanya menyimpan kesedihan mendalam. Penjaga sejati selalu dikorbankan. Suara itu bergema di benak Ozzy. Aku tidak ingin menjadi penjaga, kata Ozzy sambil menangis. Aku hanya ingin hidup tenang dengan ibu. Monyet emas mendekat. Tangannya menyentuh pundak Ozzy. Seketika, Ozzy melihat bayangan masa depan, desa kering, sumur runtuh, warga bertengkar memperebutkan setetes air. Ibunya terbaring lemah, memanggil namanya. Ozzy tersentak. Tidak, aku tidak bisa membiarkan itu. Maka kau harus memilih. Suara itu kembali terdengar. Pergi sebagai manusia biasa, atau tinggal sebagai penjaga, meski kau akan dibenci. Ozzy mengangkat wajahnya. Hujan berhenti tepat saat itu. Cahaya redup menyinari lembah. Aku memilih, menjaga, katanya tegas, meski air mata masih mengalir. Walau mereka membenciku. Monyet emas menutup mata. Cahaya emas menyelimuti tubuh Ozzy, mengalir seperti nadi cahaya ke seluruh hutan. Tanah bergetar pelan, bukan marah, melainkan mengakui. Namun jauh di desa, Pak Wirya berdiri di depan sumur Ozzy. Sumur itu kering total. Air tak lagi muncul. Kepanikan mulai menyebar. Dan untuk pertama kalinya, warga menyadari satu hal yang terlambat mereka pahami. Mereka telah mengusir satu-satunya orang yang menahan kehancuran. Di tengah hutan, Ozzy berdiri di bawah cahaya redup, sendirian. Penjaga tanpa rumah.
pelindung tanpa kepercayaan. Dan badai terbesar belum datang. Langit desa Sumberjati berubah warna sejak pagi. Awan hitam menggantung rendah, bergerak perlahan seperti makhluk hidup yang menahan amarah. Udara terasa berat, menekan dada setiap orang yang menghirupnya. Tak ada burung yang berkicau. Bahkan angin pun seakan menahan diri. Warga desa berkumpul di sekitar sumur rumah Ozzy. Sumur itu kering. Tak setetes pun air tersisa. Tidak mungkin, gumam seorang perempuan sambil menurunkan ember berkali-kali. Kemarin masih ada. Kepanikan menyebar cepat. Anak-anak menangis kehausan, orang tua mulai bertengkar memperebutkan sisa air di gentong. Pak Wirya berdiri di tengah kerumunan, wajahnya tegang. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kata-kata. "Tenangkan diri," teriaknya, meski suaranya bergetar. Ini hanya sementara. Namun alam tak memberi waktu. Tanah mulai retak, lebih parah dari sebelumnya. Beberapa rumah bambu ambruk perlahan. Sumur-sumur lain runtuh, tertelan tanah kering yang tiba-tiba melembek lalu mengeras kembali. "Ini akibat hutan," teriak seseorang. "Ini karena Ozzy pergi," sahut yang lain. Ibunda Ozzy berdiri di ambang rumah, menatap kekacauan dengan mata sembab. Hatinya terasa seperti disayat. Ia tahu, semua ini terjadi bukan karena anaknya, melainkan karena ketiadaan anaknya. "Astagfirullah, Zi," bisiknya lirih. Sementara itu, di dalam hutan, Ozzy berdiri di tengah lembah mata air yang kini hampir mati. Cahaya emas berdenyut lemah. Monyet emas berdiri di depannya, tubuhnya setengah transparan, seolah menyatu dengan cahaya. Keseimbangan telah dilanggar, suara itu bergema. Air akan kembali pada alam, bukan pada keserakahan. Ozzy menatap mata air yang menyusut. Kalau desa hancur, anak-anak dan orang tua akan menderita. Mereka salah, tapi tidak semuanya jahat. Monyet emas menatapnya lama. Maka, penjaga harus memberi contoh pengorbanan. Tanpa peringatan, gemuruh besar mengguncang hutan. Pohon-pohon bergoyang keras. Dari kejauhan, terdengar teriakan panik dari desa. Ozzy berlari keluar hutan. Saat ia tiba di perbatasan desa, hujan turun sangat deras. Bukan hujan biasa, airnya dingin menusuk, jatuh seperti tirai tebal. Dalam hitungan menit, desa berubah menjadi lautan lumpur. Sungai kecil meluap, menyeret kayu dan tanah. Warga berlarian panik. Air datang terlalu cepat. Anak-anak masih di rumah. Petir menyambar. Suara gemuruh menggelegar memecah langit. Ozzy berdiri di tengah hujan, berteriak, bawa anak-anak ke tempat tinggi. "Jangan ke sumur." Beberapa warga mengenal suaranya. Itu Ozzy. Kita butuh dia. Namun air semakin tinggi. Sebuah rumah hampir roboh. Tanpa berpikir, Ozzy berlari dan mendorong seorang anak kecil keluar tepat sebelum dinding bambu runtuh. Ia terhempas, tubuhnya terendam air keruh. Ibunya berteriak melihat itu. "Ozzy!" Ozzy terseret arus. Kepalanya terbentur batu. Pandangannya gelap. Dalam kesadarannya yang memudar, ia melihat monyet emas berdiri di atas pusaran air, bercahaya terang. Cahaya itu menyelimuti tubuh Ozzy, menahan arus. "Inilah harga pilihanmu," suara itu bergema. Air berhenti naik. Hujan perlahan mereda. Desa hancur sebagian, namun selamat dari kehancuran total. Ozzy tergeletak tak sadarkan diri di tepi sungai.
warga mengerumuninya. Wajah-wajah yang dulu mengusirnya kini dipenuhi penyesalan. Dia menyelamatkan anak itu. Kalau bukan dia, kita semua hanyut. Pak Wirya berdiri di belakang, wajahnya pucat. Hujan membasahi rambutnya, namun dingin yang ia rasakan berasal dari rasa bersalah. Ibunda Ozi memeluk tubuh anaknya sambil menangis. "Bertahanlah, nak. Ibu mohon." Malam itu, monyet emas berdiri di atas pohon tertinggi di desa, memandang ke bawah. Bulunya menyala terang, menyinari desa yang luluh lantak namun masih berdiri. Pengorbanan telah diberikan, suara itu bergema di alam. Kini manusia harus memilih, belajar, atau mengulang kehancuran. Di kejauhan, mata air di hutan mulai berdenyut kembali, perlahan, selektif. Dan di antara hidup dan mati, Ozi terbaring, napasnya tipis. Tak seorang pun tahu apakah ia akan bangun kembali. Namun satu hal pasti, keajaiban terbesar belum selesai. Malam turun perlahan di desa Sumberjati yang porak-poranda. Hujan telah berhenti, menyisakan lumpur, kayu patah, dan sisa-sisa rumah yang roboh. Lampu minyak menyala redup di beberapa sudut desa, memantulkan bayangan wajah-wajah yang lelah dan dipenuhi penyesalan. Di rumah kecil Ozi, tubuhnya terbaring kaku di atas dipan bambu. Napasnya tipis, nyaris tak terdengar. Ibunya duduk di sampingnya, menggenggam tangan anaknya erat-erat, seolah takut jika ia melepaskannya sedetik saja, Ozi akan benar-benar pergi. "Zi, dengar ibu," bisiknya dengan suara pecah. "Kalau kau marah, marahlah pada ibu saja. Jangan tinggalkan ibu sendirian." Air mata jatuh ke punggung tangan Ozi yang dingin. Di luar rumah, warga berkumpul dalam diam. Tak ada lagi teriakan, tak ada perintah dari kepala desa. Semua merasa kecil di hadapan kenyataan. Beberapa anak yang diselamatkan Ozi berdiri dekat pintu, menatap penuh harap. "Dia pahlawan," bisik seorang anak. Kata itu menyebar pelan, menggetarkan hati yang mendengarnya. Sementara itu, jiwa Ozi berada di tempat lain. Ia berdiri di sebuah hamparan cahaya lembut, tanpa rasa sakit, tanpa luka. Di hadapannya mengalir sungai bening yang memantulkan langit keemasan. Di seberang sungai itu berdiri monyet emas, kini dalam wujud lebih besar dan agung, seolah bukan lagi sekadar makhluk hutan. "Inilah batas," suara itu bergema tenang. "Satu langkah lagi, dan kau tak akan kembali sebagai manusia biasa." Ozi menatap sungai itu lama. Di permukaannya, ia melihat bayangan ibunya, sendiri, renta, menatap rumah kosong. Ia melihat anak-anak desa kehausan, warga bertengkar, dan hutan yang kembali murka jika tak ada penjaga yang menahan. "Apa yang terjadi kalau aku pergi?" tanya Ozi lirih. "Keseimbangan akan mencari penjaga lain. Tapi harganya lebih mahal." Ozi menghela napas panjang. "Aku tidak pernah ingin kekuatan ini. Aku hanya ingin ibu bahagia." Monyet emas mendekat. "Dan karena itulah kau terpilih." Cahaya di sekeliling mereka bergetar. Di dunia nyata, Pak Wirya berdiri di depan rumah Ozi. Ia menunduk lama, lalu masuk perlahan. Tanpa disadari siapapun, ia berlutut di depan dipan Ozi. "Aku salah," katanya lirih. "Keserakahanku hampir menghancurkan semuanya." Tangannya gemetar saat menyentuh lantai. Tak ada kesombongan tersisa. Beberapa warga menyusul, satu persatu. Mereka meletakkan kendi air, makanan, dan hasil bumi di depan rumah Ozi, persembahan sederhana dari hati yang menyesal.
Ia menolong kita saat kita mengusirnya, ujar seorang ibu sambil menangis. Kembali di hamparan cahaya, Ozzy menatap monyet emas dengan mata berkaca-kaca. Kalau aku kembali, apa aku harus tetap sendirian? Monyet emas tersenyum untuk pertama kalinya. Penjaga tidak harus sendirian jika manusia mau belajar. Sungai cahaya beriak. Dari permukaannya, muncul bayangan desa yang berubah. Warga menanam pohon, berbagi air, menjaga hutan bersama. Ozzy menutup mata. Aku ingin kembali. Monyet emas mengangkat tangannya. Cahaya emas menyelimuti Ozzy, hangat dan menenangkan. Maka kembalilah. Namun ingat, kekuatan sejati bukan pada mukjizat, melainkan pada pilihanmu setiap hari. Ozzy terbatuk pelan. Ibunya tersentak. Zi? Mata Ozzy perlahan terbuka. Napasnya menguat. Warga yang menunggu di luar terdiam, lalu menangis haru. Dia hidup. Air mata, sujud syukur, dan pelukan bercampur menjadi satu. Namun Ozzy belum sepenuhnya pulih. Tubuhnya lemah, dan ia tahu sesuatu dalam dirinya telah berubah. Ia kini bisa merasakan denyut hutan, setiap pohon, setiap aliran air. Di tepi desa, mata air kecil mulai mengalir kembali, cukup untuk kebutuhan bersama, tak berlebih, tak kurang. Pak Wirya berdiri di hadapan Ozzy keesokan harinya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku siap menyerahkan jabatanku. Desa ini butuh pemimpin yang tak serakah." Ozzy menatapnya lama. "Yang desa butuhkan bukan pemimpin baru," katanya pelan, "tapi kebiasaan baru." Hening menyelimuti. Di kejauhan, monyet emas berdiri di tepi hutan, menyaksikan dengan tenang. Bulunya berkilau lembut, bukan lagi tanda amarah, melainkan harapan. Dan saat matahari terbit, desa Sumberjati memulai hari yang berbeda. Hari di mana air bukan lagi rebutan. Hari di mana hutan bukan musuh. Hari di mana seorang pemuda miskin menjadi penjaga kehidupan, tanpa harus kehilangan kemanusiaannya. Fajar menyingsing perlahan di desa Sumberjati. Cahaya matahari menembus kabut tipis, menyinari sisa-sisa kehancuran yang kini tampak seperti bekas luka lama, masih ada, namun tak lagi menyakitkan. Udara terasa lebih sejuk, bersih, seolah hutan dan desa sama-sama menghela napas lega. Ozzy duduk di beranda rumahnya. Tubuhnya masih lemah, namun matanya jernih. Di telinganya, ia bisa mendengar denyut kehidupan, aliran air di bawah tanah, desir daun, dan napas alam yang kembali teratur. Ia tahu, ini bukan anugerah untuk dibanggakan, melainkan amanah yang harus dijaga. Ibunya menyuguhkan segelas air jernih. Air itu bukan berlimpah, tetapi cukup. Mereka saling bertatapan dan tersenyum. Tak ada kata yang perlu diucapkan, rasa syukur telah mengisi ruang di antara mereka. Hari itu, warga desa berkumpul di lapangan. Tidak untuk pesta, melainkan ikrar. Pak Wirya berdiri di depan, tanpa atribut kekuasaan. "Mulai hari ini," katanya lantang, "kita hidup dari air secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya. Hutan akan kita jaga bersama." Satu persatu warga maju. Mereka menanam bibit pohon di tepi sungai dan lereng bukit. Anak-anak menuliskan nama mereka di papan kayu kecil, menancapkannya di tanah basah, tanda janji sederhana namun tulus. Ozzy tidak berdiri di panggung. Ia memilih berada di antara warga, memegang cangkul, menanam bersama. Baginya, kepemimpinan adalah keteladanan, bukan sorotan. Di tepi hutan, monyet emas muncul.
Kini bulunya tidak menyilaukan, hanya berkilau lembut seperti cahaya senja. Beberapa anak melihatnya dan terdiam. Monyet itu menatap Ozzy, mengangguk pelan. Janji telah ditegakkan, suaranya bergema hanya di hati Ozzy. Selama manusia ingat batas, air akan mengalir. Musim berganti. Hujan turun tepat waktu. Mata air mengalir stabil, tidak meluap, tidak mengering. Sawah kembali hijau. Konflik perlahan menghilang. Desa Sumberjati berubah, bukan menjadi kaya raya, melainkan cukup dan tenteram. Namun amanah selalu diuji. Suatu hari, orang-orang dari luar desa datang dengan janji kemakmuran instan. Mereka menawarkan pengeboran besar, pabrik air kemasan, dan uang yang menggiurkan. Beberapa warga bimbang. Kilau emas dunia kembali menguji. Ozzy berdiri di hadapan mereka. Suaranya tenang, tak mengancam. Air ini bukan milik kami untuk dijual, katanya. Ia titipan untuk anak-anak kami. Para pendatang pergi. Godaan mereda. Malam itu, Ozzy berjalan ke hutan sendirian. Di lembah mata air, monyet emas menunggunya. Cahaya di sekitarnya mulai memudar. Waktuku hampir selesai, kata sang penjaga hutan. Keseimbangan telah kembali. Kini manusia menjaga dirinya sendiri. Hati Ozzy bergetar. Aku masih membutuhkannya. Kau tidak membutuhkanku, jawabnya lembut. Kau telah belajar mendengar. Monyet emas melangkah ke dalam cahaya yang menyatu dengan pepohonan. Tubuhnya perlahan berubah menjadi kilau halus, lalu lenyap, meninggalkan suara air yang mengalir tenang. Ozzy berdiri lama, menahan air mata. Ia tahu, perpisahan ini bukan kehilangan, melainkan kepercayaan. Tahun-tahun berlalu. Ozzy menua. Rambutnya memutih. Desa Sumberjati tumbuh bersama hutan. Anak-anak yang dulu kehausan kini dewasa, mengajarkan anak mereka menanam dan berbagi. Tak ada patung Ozzy, tak ada gelar. Hanya kisah yang diceritakan dari mulut ke mulut. Pada suatu senja, Ozzy duduk di tepi mata air bersama cucunya. Air mengalir jernih, memantulkan cahaya keemasan lembut, sekejap, seperti kilau bulu monyet emas. Eyang, tanya sang cucu, keajaiban itu apa? Ozzy tersenyum. Keajaiban adalah saat kita memilih yang benar, meski tak ada yang melihat. Angin berhembus. Daun berdesir. Air mengalir. Di kejauhan, alam tersenyum.